I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yulintisa Putri, mahasiswa semester 3 RA2 dengan NIM 220229, mata kuliah Hukum Perikatan Prodi Ilmu Hukum Universitas Primageraha. Dosen pengampu Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH. Video kali ini saya akan membahas tentang perjanjian khusus. Perjanjian khusus adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri yang diberikan oleh pembuat undang-undang berdasarkan bentuk-bentuk yang banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Karena masyarakat sekarang sering membuat perikatan yang berasal dari perjanjian. Perjanjian ini diatur dalam suatu peraturan hukum, kontrak, yang berguna untuk menjadi pedoman para pihak dalam perjanjian tersebut. Didefinisikan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian akan menjadi sah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHP, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Adapun syarat sah dalam perjanjian, yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikat diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal yang tertentu, yang keempat, suatu sebab yang halal. Jenis-jenis perjanjian khusus adanya perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja, perjanjian menitipkan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian perdamaian, persekutuan, perkumpulan, pengibahan, pemberian kuasa, penanggung hutang. Yang pertama, perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu, yaitu penjual, berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain pembeli akan membayar harga yang telah dijanjikan. Yang kedua, ada perjanjian tukar menukar. Adalah suatu perjanjian di mana kedudukan pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara timbal balik. Sebagai gantinya, suatu barang lain dan segala apa yang dijual dapat pula menjadi bahan tukar menukar. Yang ketiga, perjanjian nyewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu yang menyewakan mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu harga kepada pihak lainnya, yaitu penyewa, untuk digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut. Yang keempat, adanya pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Yang kelima, perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang,
mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Yang keenam, persekutuan. Persekutuan adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama dengan maksud untuk memberi keuntungan yang diperoleh. Yang ketujuh, perkumpulan. Adalah suatu perkumpulan hanya akan terikat apabila mendapatkan manfaat dari perbuatan anggota itu atau jika perbuatan tersebut disahkan oleh rapat anggota. Yang kedelapan, hibah, pengibahan. Hibah adalah suatu perjanjian di mana si pengibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma tidak dapat ditarik kembali menerima penyerahan itu. Yang kesembilan, memberikan kuasa adalah suatu perjanjian di mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain, menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Yang ke-10, penanggung utang adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri. Mungkin cukup sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap.